Karena setiap orang di dunia ini memiliki peranan penting masing-masing. Sama seperti Tuhan menciptakan semut, tidak mungkin semut tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Malam ini bersama saya Saputra dari Singapura. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah salah satu alumni, alumni pertama Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 2 Batu Ceper bersama saya sebenarnya. Langsung saja kita sambut Pak Ades Adrian. Selamat malam, Pak Ades. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ades masih sibuk ngajar di IKJ? Masih sibuk bikin konten? Masih sibuk desain? Masih. Ya. Jadi untuk teman-teman alumni, Pak Ades ini adalah salah satu dosen IKJ dan konten kreator dan desainer ulung. Ini masih tetap ngajar ya di tengah pandemi corona ini? Iya, masih. Itu yang membuat saya survive, Pak. Kelasnya itu kelas online ya? Kelas online? Mengajar dari online. Kita pakai Google Classroom, disponsorin kampus sama Google Meet. Oke. 3-5 tahun ke belakang, kebayang nggak Pak Ades tuh ngajar dari rumah pakai video conference? Atau 10 tahun ke belakang lah, kebayang nggak hal ini bisa dilakukan? Ngajar dari kelas virtual, dosennya di rumah, mahasiswanya entah di mana, semua materi pakai online, kebayang nggak? Enggak. Nggak kebayang ya? Cuman nggak kebayang. Akhirnya ini sebenarnya ada transformasi digital kepada masyarakat dan ya ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya. Dan kalau ngomongin transformasi digital, mungkin 5-10 tahun yang lalu kita nggak kebayang ada profesi namanya YouTuber ya. Ada orang bisa dapat uang dengan membuat konten di YouTube. Itu nggak kebayang sama sekali. Walaupun kita sudah memakai YouTube sudah cukup lama, mungkin ketika tahun 2005 itu sudah ada YouTube ya, 2006. Orang-orang sudah mulai menonton YouTube. Tapi belum ada deskripsi sebuah pekerjaan yang dinamakan YouTuber atau vlogger itu. Nah, itu mungkin salah satunya adalah peran dari transformasi digital di mana infrastruktur dari koneksi internet yang sudah mencakup luas di Indonesia serta akses dari masyarakat terhadap smartphone di mana informasi itu at your fingertip ya. Jadi orang-orang bisa mengakses semua informasi dimanapun berada. Nah, ini ada kaitannya dengan tema yang saya mau bahas malam ini sebenarnya, itu adalah peran santri di era transformasi digital ini. Nah, kira-kira mungkin ini tema yang agak berat bagi sebagian alumni, cuman saya pikir adalah tema yang sangat penting. Karena apa? Karena di era industri 4.0, salah satunya adalah kita membicarakan transformasi digital ini. Sebenarnya saya secara pribadi punya concern nih Pak Ades. Nih, mungkin bisa di-share dengan Pak Ades bahwa yang saya takutkan adalah masyarakat memaknai bahwa industri 4.0 hanya sebatas mohon maaf rentenir itu berubah dari pasar menjadi mobile apps gitu misal. Atau siaran TV berubah dari TV yang konvensional ke acara di YouTube, itu aja gitu. Hanya sebatas itu. Tapi kita tidak punya added value terhadap society kita. Nah, sebelum berbicara ke sana, Pak Ades kan santri nih bersama saya, pernah mondok. Ada kesan khusus nggak sekarang dengan profesi Pak Ades yang sekarang? Ada kesan yang khusus nggak bahwa Anda pernah menjadi santri dulu? Iya, pasti. Ya, sejujurnya aja yang melandasi saya jadi seperti ini adalah ada anak saya yang melandasi saya jadi ini apa, keilmuan yang saya udah pelajari di pondok pesantren, dan itu menjadi fondasi bagi saya, sangat menjadi fondasi. Fondasi dalam hal kredibilitas dan integritas tentunya ya Pak Ades.
Iya, semuanya. Semuanya. Tanpa disadari dan tanpa disadarin gitu. Misalnya kayak gini. Kita ngomongin maaf. Industrial 4.0 gitu kan. Apa kaitannya dengan landasan agama? Banyak hal. Saya sering membuat aplikasi untuk Android khususnya ya. Banyak tawaran-tawaran, bikin yuk kayak aplikasi judi online gitu. Ya kalau memang mau itu mah duit sekali, tapi kan saya menolaknya intinya itu. Itu landasannya. Ya contoh kecilnya lah, contoh kecilnya. Banyak hal kayak gitu. Terus jadi, ada yang kayak menjadi santri itu telah membentengi Anda dari filter ya. Jadi untuk para alumni kita harus bangga telah sempat mondok di dalam satu chapter kehidupan kita, karena itu seperti yang Pak Ades bilang itu menjadi filter dalam aktivitas kita sehari-hari dan kehidupan kita dan tentunya pekerjaan kita. Nah, terus kembali nih ke tema yang kita mau bicarakan, transformasi digital, peran santri di transformasi digital ini. Kalau boleh bisa share Pak Ades, transformasi digital itu in a nutshell, secara umum, kalau boleh diringkas itu untuk mungkin buat teman-teman alumni yang belum tahu apa itu transformasi digital, bisa nggak? Anggap aja alumni itu mahasiswa Pak Ades sekarang. Nah, Pak Ades, apa yang Pak Ades bisa katakan sebagai dosen? Saya dosen audiovisual sama multimedia, jadi transformasi digital itu sebenarnya lebih luas ya. Jadi sebenarnya gini sih, transformasi digital itu layaknya kita memelihara robot atau menggunakan komputer. Asal atau basic komputer atau teknologi itu adalah memudahkan pekerjaan orang untuk dapat memproduksi lebih banyak lagi. Untuk lebih produktif lagi. Lebih produktif, membantu ya. Ingat, bukan mengubah suatu pekerjaan satu menjadi yang lain, tetapi membantu pekerjaan. Contoh kecilnya adalah penjaga jalan tol. Orang dulu ketika belum ada yang namanya teknologi RFID card, itu orang ngomong, lama nih jalan tol, akhirnya macet. Kemudian, itu kalau itu ada penjelasannya Pak Des, itu ada penjelasannya karena ada iklan dulu yang di jalan tol masuk pakai vitamin segala macam itu Sonsi. Karena ya itu ada penjelasannya kenapa dengan konvensional itu menjadi macet, karena mbak-mbaknya memang baik ya, ngasih sonsi. Good looking ya, sonsi, good looking. Nah, itu ini sedikit aja, tadi kan ngomong yang jalan tol, kemudian diubah menjadi teknologi digital e-money dengan RFID-nya. Kalau mungkin agak sedikit share aja deh terkait masalah koperasi. Ini kan di Mari TV nih ya, MRI. Mari TV, ya. Ya, Mari TV, mari kemari. Ini kan agak sedikit ngejelasin bahwa dulu kita juga MRI, karena kebetulan saya juga ikutan di tim inti di Mari bersama Haji Jen dan AA Asep. Kita tuh punya roadmap koperasi MRI yang sebenarnya sangat digital sekali gitu. Dan ini mungkin bisa saya sounding di sini biar teman-teman juga bisa membantu roadmap ini terlaksana. Gitu. Ya, ini justru malah sangat relevan Pak Des, karena yang tema yang kita ingin angkat kan adalah peran santri di dalam era transformasi digital ini. Jadi ketika koperasi Mari sebagai wadah kolaborasi dari alumni itu melakukan inovasi-inovasi dalam hal yang berkaitan dengan digital content atau digital transformation, mengubah sesuatu yang dari konvensional digital untuk meningkatkan efisiensi, itu adalah salah satu peran santri yang mungkin relevan juga untuk kedepannya, karena mau nggak mau kita hidup di zaman yang sudah berubah ketika kita dibandingkan ketika kita masih kecil, waktu masih mungkin mondok di pesantren. Kebayang waktu itu Pak Des mungkin masih ingat kalau kita mau nelpon either kita pakai koin atau pakai kartu telepon ya. Yeah. Everything around us is all analog devices, analog, nothing is digital ya. Yeah. Jadi dan sekarang kita mau
membuat phone call, video call itu sangat mudah sekali at your fingertip. Nah, Ya, itu kan dengan sudah sebuah transformasi di dalam society yang sangat besar. Nah, ya, kalau hubungannya dengan Mari nih, Pak Ades, tadi bilang yep. katanya ada roadmap bagaimana Mari punya konten-konten digital. Bisa dijelaskan nggak? Iya, jadi gini, dulu kita ngebikin Mari itu memang niatnya itu adalah koperasi digital yang sangat up to date lah, berbeda dengan koperasi konvensional sesungguhnya yang cuma punya core bisnis simpan pinjam that's it gitu. Ya. Tetapi Mari ini kita punya roadmap misalnya kayak membuat siakat online, walaupun siakat itu udah ada, tetapi siakat integrasi antara santri, pengajar dan orang tua. Orang Gitu. tua. Ya, karena ini udah go to digital, maka kita bikin aplikasi yang mana orang tua di rumah juga bisa ngelihat progres anaknya di pesantren. Mulai dari pelajarannya bagaimana, hafalan Qur'annya seperti apa progresnya gitu, murabinya atau gurunya siapa, jadi ketahuan semuanya. Ya. Dan mungkin ke depannya bisa dipikirkan bahwa sebenarnya tidak perlu ada hari pembagian raport ya, karena nilai-nilai itu bisa dikirimkan secara digital. Dan Bisa. Wali kelas, ustadz, asatidz itu bisa menginput seluruh feedback dia terhadap seorang santri lewat digital dan dikirimkan ke orang tua. Orang tua nggak usah repot ngambil rapot, ustadz tidak repot untuk meluangkan waktu berjam-jam bahkan seharian penuh untuk membagikan rapor, dan hal-hal itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi sebenarnya. Iya, ya pastinya gitu. Terus kedua juga selain itu kita juga pengen ngebikin e-money kerjasama dengan beberapa bank yang udah established di Indonesia, biar kemudahan traffic finance di pesantren, terus koperasi dan wali murid. Misalnya kayak gini, wali murid mau ngebayar biaya sekolah, SPP misalnya. SPP. Terus di situ juga wali murid mau ngasih uang saku gitu. Uang bulanan. Uang bulanan. Jadi terpantau, ngajarin anak juga untuk mandiri melalui uang jajannya. Karena kan nggak setiap anak bisa survive dengan sistem seperti itu. Ada yang dikasih mingguan habis dalam 2 hari, ada yang dikasih bulanan. Nah itu sebenarnya latihan survive untuk kedepannya gitu. Toh kita kan gajian tiap bulan. Bener nggak? Ya. Kalau andai kata kita nggak bisa mengolahnya, ya kita nggak survive. Ya. Nah, seperti itu. Terus juga selain itu, dari e-money tersebut, ada turunan-turunannya yang bisa kita implementasikan di pesantren. Contohnya misalnya, kita dari e-money kita bisa bikin payment gateway, gitu, terkait pembayaran kayak pihak ketiga, vendor cuci baju dan setrika, kan masih ada tuh. Iya. Nah, terus juga siapa tahu wali murid atau santrinya sendiri mau donasi ZIS, zakat infak dan sedekah, bisa melalui cuman tap doang, tap kartunya, that's it, sesederhana itu. Ya, nah, tidak usah berrepot-repot dengan banyak paperwork dan administrasi. Nah, selain itu juga dari sisi transparansi, kiai atau pimpinan pondok pesantren bisa langsung melihat secara real time gitu. Secara real time ya. Dari back end web application-nya gitu. Ya. Jadi nggak ada yang namanya curangan. Jadi itu mimpi besarnya sebenarnya untuk membuat aktivitas di pesantren itu menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan memanfaatkan teknologi digital yang rencananya sebenarnya akan dibuat oleh koperasi kita. Dan mungkin sekarang memang lagi diproses. Tentunya belum maksimal seperti mimpi besar tersebut, tapi stepping stone-nya sudah ada. Nah, selain itu nih Pak Ades nih, kalau kita ngomong transaksi di pondok lah, di pondok pesantren, karena itu mungkin skalanya lebih kecil ya dibandingkan di luar. Ada hal-hal yang bisa kita garap nggak sih? Maksudnya sesuatu yang bisa kita lakukan bersama untuk contohnya keuntungan untuk pihak pondok sendiri atau mungkin alumni koperasi yang bisa kita kolaborasikan dari konten-konten digital tersebut.
Iya, sebenarnya tadi yang saya bilang, kita ngomongin adalah fintech, mikro fintech, bukan makro fintech. Ini yang kita Mikro ngomongin fintech tadi, ya. mikro fintech. Misalnya kayak gini, tadi saya ngomongin soal payment gateway dengan sebanyak vendor itu, terus juga bikin web application yang terkait masalah core bisnis koperasi, yaitu simpan pinjam. Ya. Eh, kan tadi kan Pak Putra ngomong ada apakah rentenir itu berubah dari rentenir manual menjadi digital, Ya. yang sekarang lagi menjamur gitu. Nah, Saat ini sangat menjamur sekali sangat fintech itu menjamur. yang sebenarnya adalah rentenir sebenarnya. Nah, terus bagaimana kita mengcover mereka dengan cuman hanya melawan? Tidak, tetapi kita mengcover dengan sesuatu yang bisa mengcover beneran secara realistis, yaitu ngebikin Jadi aplikasi yang sesuai dengan syariah. Jadi membuat sesuatu sebagai produk alternatif ya. Ya, yang tentunya sesuai syariah gitu. Sesuai syariah. Kenapa ya, kita kan di pesantren, kita banyak ahli-ahli falak, ahli fikih yang memang bisa menjadi rujukan kita. Kalau memang ini tidak sesuai, kita ubah bagaimana supaya sesuai. Gitu. Ketika udah kita bikin proposalnya, kita bisa propose ke koperasi Indonesia. Apakah memang ini bisa? Terus jika koperasi mengizinkan, kita naik lagi ke IB, Islamic Bank, yang sekarang udah strata ya, apa? Setara dengan World Bank. Setara dengan BI. Gitu. BI. Itu kan sangat menarik. Itu cuma ada di Indonesia dan Malaysia loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengaplikasikan ini di Pondok Asdika sebagai pilot project misalnya ya, itu sebenarnya salah satu cara untuk mungkin kedepannya bisa mendigitalkan banyak pondok pesantren yang mungkin punya basis NU, sehingga pondok pesantren itu menjadi lebih modern secara tata kelola mungkin, Pak Anies. Sangat bisa. Malah kalau misalnya gini, supaya kita nggak capek, sebenarnya roadmap ini nggak perlu kita yang namanya bikin, Pak Putra. Cukup aja kerjasama. Ingat ya, kita kan tadi ngomong mikro fintech itu keuntungan dari mana? Dari per transaction. Payment per transaction. Misalnya andai kata satu transaksi itu ada yang namanya administration buat admin cost itu misalnya 25 perak. Jangan lihat nilainya, tetapi kuantitinya. Berapa banyak santri yang ada di Asidikia untuk satu cabang. Kemudian semua cabang Asidikia seluruh Indonesia berapa. Terus sehari berapa mereka bertransaksi. Itu yang dilakukan oleh startup di Indonesia seperti Gojek dengan GoPay-nya. Ya. Jadi sebenarnya Gojek itu bukan, jangan salah ya, mungkin teman-teman ada yang mungkin salah perspektif bahwa Gojek itu sebenarnya bukan startup untuk transportasi, itu salah besar itu. Gojek itu sebenarnya adalah makro fintech. Makro fintech, karena dengan GoPay-nya itu transaksi keuangan, transaksi gila-gilaan. Itu sangat besar sekali ya. Dan mungkin itu sekarang core bisnisnya. Dan jangan terkejut bila nantinya seperti Google, Facebook itu seperti bank. Yep. Karena kedepannya mereka sedang melakukan pendekatan ini. I can assure you that in the next maybe 5-10 years, Google itu bisa menjadi investment bank. Ya. Karena dengan scope datanya, kapabilitas Google, dengan kapital mereka sangat sanggup untuk membeli dua bank Indonesia yang paling besar di Indonesia sekalipun. Ya. Oke, balik ke tadi ya, peran santri dalam transformasi digital. Tadi kan Pak Ade sudah mengupas bagaimana possibility atau opportunity yang bisa kita tangkap bersama dalam bidang ekonomi. Kalau dalam bidang pendidikannya itu sendiri, Pak Ades, konten digital seperti apa yang mungkin bisa kita, atau mungkin kita bisa pikirkan sebagai alternatif pengajaran di pesantren? Iya, sebenarnya harusnya kembali lagi, kita semua melakukan sesuatu itu harus punya grand strategic communication supaya pendekatannya jelas. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, sekarang kan lagi tren-trennya, mohon maaf nih, ustadz selebritis atau ustadz YouTube, yang mana itu majelisnya juga banyak loh, gitu. Banyak. Umatnya banyak. Ya, nggak hanya satu majelis talim, sekarang seluruh dunia maya bisa jadi jamaah itu. Ya, nah
sekarang kan orang pada instan mau belajar sesuatu instan. Kita nggak ngelarang untuk belajar sesuatu secara instan, tapi alangkah baiknya belajar agama itu secara tertib. Kalau teman-teman ingat, kenapa kita waktu satu SMP itu suruh bacanya fa'ala, fa'inal ilma zailuli ahlihi wa fadlun wa kunwanun likulli mahamidi. Coba pahamin itu. Tiap hari kita baca nadom itu. Nah, emang efek gitu. Tapi akhirnya setelah kita lulus, oh, emang kita disuruh tertib toh untuk belajar tuh tertib. Nggak bisa yang belajar agama tiba-tiba gue mau kayak Ma'rifat, mau kayak Sesi Jenar, bisa punya ilmu sapu jagat. Nggak mungkin segampang itu, Bambang. Gitu. Bambang. ini ya, semua butuh proses gitu. Ya. Nah, kembali lagi bagaimana cara bikin konten yang benar? Saran saya sebenarnya kita ikhtiar, misalnya satu, kita punya yang namanya Ustadz Nur Sodik Isbandi. Ustadz Nur Sodik Isbandi itu dikenal dengan orator ulung dan ceramah yang jenaka. Iya. Nah, mungkin Ustadz Nur Sodik bisa ngebahas soal syariah Islam. Terus kita punya Ustadz Aliat Al-Qudsi. Kebenaran beliau adalah guru saya. Saya berterima kasih dulu kepada beliau dan Ustadz Zainuri gitu, yang benar-benar intens mendidik saya. Jujur aja, dua Ustadz itu yang sangat intens mendidik saya. Intens itu dalam tanda kutip sering ditazir atau intens? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya waktu pesantren pokoknya erat lah hubungannya ya, erat. Mulai dari kelas 1 itu saya cuma ranking 3, kelas 2 dan kelas 3 kan saya ranking 1. Nah, kita bisa gini, satu Ustadz itu kita branding, misalnya Ustadz Ali, kita ngomongin fikih gitu. Fikihnya fikih apa? Misalnya fikih untuk mudarobah perbankan. Kita jelas tuh ngebikin bab perdagangan semua. Terus Ustadz Zainuri ngomongin soal keluarga semua. Itu akan menarik, menjadi rujukan masyarakat Indonesia untuk melihat yang namanya ceramah agama gitu. Sama contohnya seperti Ustadz Quraisy Shihab. Dari dulu isinya adalah tafsir Al-Misbah. Sementara tafsir itu banyak. Ada tafsir Jalalain. Ya kan? Masih banyak gitu. Nah, akhirnya orang, kalau Al-Misbah saya ke Quraisy Shihab gitu. Jadi enak menjadi punya patokan. Ada juga guru saya yang namanya Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi itu pakar hadis ya? Indonesia, yaitu Pusat Kajian Hadis. Nah, kebenaran juga saya yang bikin logonya. Wah, ya. Nah, di situ kita bisa jelas, gue mau belajar hadis, silakan ke Ustadz Lutfi. Itu kan yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Kalau memang belajar itu runut, siapa murabinya, siapa pengajarnya, supaya jelas, tidak kayak sekarang aur-auran. Ustadz ini bisa ngomongin politik, Ustadz ini tiba-tiba bisa ngomongin ekonomi, tidak seperti itu. Gitu. Jadi benang merahnya yang kalau boleh saya summarize, jadi sebenarnya konten-konten pengajaran di pesantren itu bisa kita digitalisasi, dan salah satunya adalah dengan para ustadz yang ahli di bidangnya, dan tentu saja konten tersebut harus kita kemas sedemikian rupa sehingga menarik tentunya ya. Benar, sehingga menjadi rujukan literasi masyarakat Indonesia dan kaum muslim di Indonesia. Rujukan literasi. Ya, betul. Benar. Rujukan literasi yang punya sanad musalsalah ya. Benar, jadi sanad musalsalah yang jelas. Validitasnya tidak diragukan lagi. Ya. Secara nilai akademik pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi enak gitu. Dan dengan demikian, maka kita akhirnya bisa menjadi rujukan seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Itu mimpi besarnya ya, Pak Ades. Tanpa harus bermimpi besar, menurut saya itu bonus. Kalau saya bukan mimpi besar, kita lakukan apa yang perlu kita lakukan. Ketika udah berjalan dan udah jadi, dan akhirnya kita menjadi rujukan, itu bonus. Bukan mimpi besar bagi saya. Karena kalau mimpi besar, misalnya ada rancangan
jangka panjang dan jangka pendek. Bagi saya udah lakukan aja, let's do it. Karena orang Indonesia itu terlalu banyak mikir, akhirnya tidak melakukan. Oke, walaupun di tengah jalan along the way itu pasti akan ada obstacle, pasti akan ada Kerikil tajam. improvisasi, kerikil-kerikil, walau ya gunung-gunung berbatuan gitu ya. Tapi sebenarnya dari dibuatnya Mari TV ini adalah sebuah satu wadah sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa misal dulu di Batu Ceper ada yang Ustaz Solihin ya, bisa kita undang untuk melakukan pengajian membaca salah satu kitab, Kuning. Salah satu kitab Riyadhus Shalihin atau Fathul Mu'in, Fathul Bari, I don't know. Riyadhus Shalihin, benar. Bulughul Mahram. Ya, dan begitupun dengan ustadz-ustadz yang lain. Jadi Mari TV itu kontennya kaya akan tidak hanya informasi-informasi di bidang mungkin ekonomi, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di pesantren tersebut, dan tentunya bisa kita jadikan rujukan yang punya sanad yang valid ya, yang musalsalah. Ya. Jadi kalau misalnya ada TV sebelah, ada yang di terestrial ya, FTA, free to air, main di satelit gitu kan, di Nin Media, terus di channel-channel yang sinet kabel gitu kan, kenapa ntar Mari TV nggak bisa? Bisa juga seperti itu. Yang penting adalah konstruksi atau yaitu strategi desain yang awal itu jelas. Misalnya Mari TV itu punya channel tentang fikihnya lagi punya channel ini gitu. Jadi pengklasifikasi ini jelas. Orang mau belajar apa jelas gitu, nggak cuma sekedar udah gue mau ceramah yang sederhana. Oke, ceramah sederhana itu sudah banyak, bahkan malah membuat rancu. Saya sangat sedikit melihat untuk ceramah didesain sedemikian rupa sehingga orang bisa belajar, bisa runut, intinya itu. Bisa runut, ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal saya. Baik. Kita bisa buat konten, entah itu tentang usaha kita atau tentang pembelajaran di pesantren, secara masif dengan potensi audiens yang begitu besar, jutaan orang di dunia, tidak terpikir sama sekali ketika mungkin 10-15 tahun yang lalu ketika kita mondok ya. Lagi-lagi ini adalah the power of digital transformation. Ada closing statement Pak Ades. Peran santri dalam dunia digital ya? Iya, dalam dunia digital. Tetap jadilah orang, apa closing statement? Saya bingung sendiri. Maksud saya seperti ini loh, nggak usah bermimpi menjadi sesuatu yang besar. Cukup menjadi hal yang paling kecil untuk support yang paling besar. Karena kalau semua bermimpi yang paling besar, siapa yang mensupport untuk orang yang menjadi besar? Gitu. Karena setiap orang di dunia ini memiliki peranan penting masing-masing. Sama seperti Tuhan menciptakan semut, tidak mungkin semut tidak berguna. Ya. Tidak mungkin juga menciptakan dinosaurus yang segede gitu akhirnya bisa punah. Gitu. Jadi setiap orang ini punya peranan masing-masing. Nggak usah bermimpi terlalu, bukan nggak boleh bermimpi terlalu tinggi, tetapi menjadilah diri kita sendiri. Nggak usah malu dari hal yang terkecil, tetapi kita lakukan secara profesional, maka itu udah menjadi bagian yang indah untuk hidup Anda ke depannya. Percaya. Wah, ini Pak Ades ini udah seperti Pak Mario Teguh ya dalam memberikan motivasi. Super sekali. Jadi kalau boleh saya summarize, itu adalah bermimpi tinggi, bermimpi besar itu boleh, tapi ketika melakukan action, mulailah dengan satu hal yang kecil-kecil, karena hal yang kecil tersebut adalah hal yang sangat penting untuk mensupport hal-hal yang besar. Setuju. Terima kasih Pak Ades atas waktunya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi tentang mungkin hal-hal yang baru seperti Industrial 4.0. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.